Bab pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, memperkenalkan prinsip mendasar yang membedakan cara orang kaya dan orang miskin memandang uang. Di sini, Kiyosaki menjelaskan bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, tetapi mereka memanfaatkan uang untuk bekerja demi mereka. Ini adalah konsep utama yang membentuk fondasi pemikiran finansial yang lebih maju. Pengalaman awal Kiyosaki. Kiyosaki berbagi pengalaman masa kecilnya ketika ia dan sahabatnya, Mike, bekerja untuk ayah kaya. Ayah kaya memberikan mereka tugas sederhana dengan bayaran rendah, tetapi ini adalah bagian dari pelajaran yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengajari mereka bagaimana mengatasi ketakutan dan ketamakan yang seringkali membuat banyak orang terjebak dalam siklus kerja demi uang. Kami bekerja keras untuk ayah kaya, tetapi bayaran yang kami terima sangat kecil. Namun ayah kaya selalu berkata bahwa ini adalah pelajaran penting. Kami harus belajar untuk tidak terjebak dalam ketakutan dan ketamakan. Menurut ayah kaya, sebagian besar orang mempunyai harga. Dan mereka mempunyai harga karena emosi manusia yang disebut dengan ketakutan dan ketamakan. Pertama, rasa takut akan hidup tanpa uang memotivasi manusia untuk bekerja keras. Lalu setelah mendapat slip gaji, ketamakan atau nafsu membuat manusia mulai berpikir tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang. Pola pun kemudian terbentuk, yaitu pola bangun, bekerja, dan membayar tagihan. Hidup manusia selamanya dikendalikan oleh dua emosi, yaitu ketakutan dan ketamakan. Jika mereka ditawari uang lebih banyak, maka mereka akan meneruskan siklus itu dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Inilah yang disebut ayah kaya sebagai rat race atau balap tikus. Lebih lanjut, ayah kaya mengatakan bahwa manusia merasa takut bila tidak mempunyai uang. Mereka tidak menghadapinya dengan menggunakan pikiran. Mereka bertindak secara emosional, bukan dengan otak. Lalu mereka menerima sejumlah kecil uang. Dan sekali lagi emosi kegembiraan, hasrat, dan ketamakan mengambil alih. Mereka bereaksi, bukan berpikir. Bukannya mengakui kebenaran tentang apa yang mereka rasakan, mereka malah bereaksi menurut perasaan mereka. Mereka merasa takut, jadi mereka bekerja, dengan harapan uang akan meredakan ketakutan itu. Tapi itu tidak terjadi. Ketakutan itu terus menghantui mereka, dan mereka kembali bekerja, lagi-lagi berharap uang akan menenangkan ketakutan mereka. Dan sekali lagi itu tidak terjadi. Bagi jutaan orang, ketakutan itu membuat mereka terjaga sepanjang malam, mengakibatkan malam yang penuh kegalauan dan kecemasan. Karena itu mereka bangun dan pergi bekerja, berharap gaji mereka akan membunuh ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka itu. Uang mengendalikan hidup mereka, dan mereka menolak mengatakan kebenaran ini. Uang mengendalikan emosi dan jiwa mereka. Menurut ayah kaya, menjadi kaya tidak memecahkan masalah. Menurutnya ada salah satu emosi lainnya yang menggerogoti manusia, yaitu hasrat. Sangat wajar bila orang menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan, atau menarik. Jadi, orang bekerja untuk uang juga karena hasrat. Mereka menginginkan uang untuk kesenangan yang mereka pikir bisa mereka beli. Tapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama, dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak, kenyamanan lebih banyak, dan rasa terjamin lebih banyak. Jadi mereka terus bekerja, mengira uang akan menenangkan jiwa mereka yang gundah akibat ketakutan dan hasrat. Tapi uang tidak bisa melakukannya. Masih menurut ayah kaya, banyak orang kaya itu kaya bukan karena hasrat, tetapi karena rasa takut. Mereka meyakini bahwa uang bisa menyingkirkan rasa takut akan kemiskinan. Jadi mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapati bahwa ketakutan itu semakin parah. Mereka sekarang takut kehilangan uang. Ada beberapa orang kaya yang tetap bekerja sekalipun mereka mempunyai uang yang berlimpah. Dan ada begitu banyak orang yang mempunyai uang jutaan dolar menjadi lebih takut daripada ketika mereka miskin. Mereka takut kehilangan semua itu. Ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin memburuk. Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin benar-benar menjerit lebih keras. Mereka tidak ingin kehilangan rumah besar, mobil, dan kehidupan kelas atas yang mereka dapatkan dari uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang mereka dapatkan dari uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman mereka jika mereka kehilangan semua uang mereka. Banyak yang merasa putus asa dan merana secara emosi.
meskipun mereka terlihat kaya serta punya lebih banyak uang. Tetapi bukan berarti orang miskin lebih bahagia, karena menurut ayah kaya, menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang. Ada begitu banyak orang yang berkata, "Oh, saya tidak tertarik dengan uang." Tetapi mereka bekerja di suatu tempat selama 8 jam setiap hari. Itu menyangkal kebenaran. Kalau mereka tidak tertarik dengan uang, mengapa mereka bekerja? Pemikiran semacam itu mungkin lebih gila ketimbang seseorang yang menimbun uang. Ayah kaya menganjurkan supaya kita menghindari perangkap yang disebabkan oleh kedua emosi ini, yaitu ketakutan dan keinginan. Kita harus menggunakan keduanya untuk kepentingan kita, bukan untuk melawan kita. Menurutnya, kemampuan kita untuk menghasilkan setumpuk uang tidak akan mengatasi masalah ketakutan dan keinginan tersebut. Jika emosi ketakutan dan keinginan itu masih menguasai kita, meskipun kita kaya, kita hanya akan menjadi budak dengan upah yang tinggi. Jadi menurut ayah kaya, sangat penting bagi kita untuk tidak menyerah pada emosi, supaya kita bisa menunda reaksi dan berpikir. Kita akan selalu memiliki emosi ketakutan dan ketamakan, tetapi sangat penting bagi kita untuk menggunakan emosi itu untuk keuntungan kita, dan secara jangka panjang tidak membiarkan emosi kita mengendalikan pikiran kita, karena kebanyakan orang menggunakan ketakutan dan ketamakan untuk melawan diri mereka sendiri. Itulah awal kebodohan. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan mengejar upah, memilih kenaikan gaji dan jaminan kerja karena emosi hasrat dan ketakutan. Itu mirip seperti seekor keledai yang menarik gerobak, dengan si pemilik yang menggantungkan wortel persis di depan hidungnya. Si pemilik keledai mungkin pergi kemana dia suka, tapi keledai itu hanya mengejar sebuah ilusi. Besok hanya akan ada wortel lain untuk si keledai. Hal yang memperkuat ketakutan dan hasrat adalah kebodohan. Itulah sebabnya orang kaya yang punya banyak uang seringkali memiliki ketakutan yang makin besar saat mereka makin kaya. Uang adalah wortel, ilusi. Kalau keledai bisa melihat seluruh gambaran itu, dia mungkin akan memikirkan kembali pilihannya untuk mengejar wortel. Menurut ayah kaya, pekerjaan hanyalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Kebanyakan orang hanya bisa memikirkan satu masalah, dan itu bersifat jangka pendek. Masalah itu adalah tagihan di penghujung bulan, orang-orangan sawah. Uang mengendalikannya. Jadi, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka bangun tiap pagi dan bekerja untuk memperoleh uang, tidak meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan apakah ada cara lain. Emosi mereka menguasai pikiran mereka, bukan otak mereka. Ayah kaya mengajarkan kepada Kiyosaki, agar dalam mengerjakan sesuatu, sebaiknya kita jangan terlalu memikirkan upah yang akan kita dapatkan. Karena semakin kita bisa lupa bahwa kita perlu upah, kehidupan kita akan semakin mudah ke depannya. Kita harus rela bekerja secara cuma-cuma, sehingga pikiran kita akan segera menunjukkan cara-cara menghasilkan uang yang jauh melampaui apa yang bisa kita dapatkan dari upah. Kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Kebanyakan orang tidak pernah melihat peluang itu karena mereka mencari uang dan jaminan. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan. Padahal begitu kita melihat satu peluang, kita akan melihatnya seumur hidup. Pengajaran itu telah berhasil menginspirasi Kiyosaki bersama temannya Mike untuk membuka bisnis penyewaan komik pertama mereka. Mereka memanfaatkan ruangan bawah tanah rumah Mike dengan mulai menata ratusan komik di situ. Mereka mempekerjakan adik perempuan Mike yang senang belajar sebagai kepala perpustakaan. Mereka menarik 10 sen dari tiap anak sebagai biaya masuk perpustakaan, yang buka pada sore hari setiap hari setelah sekolah. Mereka berusaha membuka cabang, tapi tidak pernah bisa menemukan orang yang bisa mereka percayai seperti adik Mike. Pada usia belia, mereka sudah mengetahui betapa sulitnya mendapatkan staf yang baik. 3 bulan setelah perpustakaan itu dibuka, terjadi perkelahian di ruangan itu. Beberapa pengacau dari wilayah lain memaksa masuk. Ayah Mike menyarankan supaya mereka menutup usaha itu. Bisnis buku komik mereka pun tutup. Namun ayah kaya senang karena ada hal-hal baru yang ingin diajarkannya kepada mereka. Dia senang karena mereka sudah mempelajari pelajaran pertama dengan amat baik. Mereka belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Dengan memulai bisnis sendiri, perpustakaan buku komik, mereka memegang kendali atas keuangan mereka, tidak bergantung pada majikan. Bagian terbaik adalah bisnis mereka menghasilkan uang untuk mereka, bahkan ketika mereka tidak hadir secara fisik.
uang bekerja untuk mereka. Dalam pelajaran ini, ayah kaya sengaja membuat mereka merasakan frustrasi bekerja keras dengan bayaran kecil, agar mereka memahami pentingnya berpikir di luar kotak. Melalui pengalaman ini, Kiyosaki mulai menyadari bahwa bekerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Siklus hidup kerja demi uang. Ayah kaya menjelaskan bahwa kebanyakan orang terjebak dalam rat race atau perlombaan tanpa akhir karena mereka bekerja demi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka terjebak dalam siklus gaji bulanan yang membuat mereka tidak pernah benar-benar keluar dari tekanan finansial. Ketika pendapatan mereka meningkat, gaya hidup mereka juga ikut meningkat, sehingga mereka tetap bergantung pada pekerjaan untuk bertahan hidup. Ayah kaya menekankan bahwa ketergantungan ini seringkali didorong oleh dua emosi utama, ketakutan dan keserakahan. Ketakutan akan kekurangan uang mendorong orang untuk terus bekerja keras, sementara keserakahan membuat mereka ingin lebih banyak, sehingga mereka terus mencari pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi tanpa pernah belajar cara membuat uang bekerja untuk mereka. Di sini, ayah kaya juga mengajarkan bahwa uang hanyalah ilusi dan alat yang dapat dikendalikan. Sebagian besar orang membiarkan uang mengendalikan hidup mereka, tetapi orang kaya memahami bahwa mereka harus mengendalikan uang. Ayah kaya mengajarkan Kiyosaki dan Mike bahwa alih-alih bekerja untuk gaji, mereka harus mencari cara untuk menciptakan aliran pendapatan pasif melalui aset yang menghasilkan uang. Pola pikir adalah elemen penting di sini. Ayah kaya menunjukkan bahwa menjadi kaya tidak hanya tentang berapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga tentang cara berpikir. Orang kaya memiliki pola pikir yang fokus pada menciptakan peluang, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan berinvestasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, orang miskin dan kelas menengah cenderung bermain aman dengan mencari pekerjaan yang stabil mengandalkan gaji tetap. Salah satu pelajaran penting di sini adalah bahwa pendidikan finansial tidak selalu datang dari buku atau sekolah formal. Kiyosaki belajar banyak melalui pengalaman langsung dan bimbingan dari ayah kaya. Ayah kaya mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan mencari solusi di luar cara konvensional. Sebagai contoh, ia mengajarkan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, serta bagaimana membangun portofolio aset yang kuat. Ayah kaya juga mengajarkan pentingnya mengambil risiko yang diperhitungkan. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang takut gagal dan memilih untuk tetap berada di zona nyaman mereka. Namun, orang kaya memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan seringkali membuka peluang baru. Dengan mengambil risiko yang bijak, mereka dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan aset yang membawa mereka lebih dekat ke kebebasan finansial. Disiplin adalah kunci lain yang ditekankan di sini. Ayah kaya mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus memiliki disiplin untuk mengendalikan emosi mereka, terutama ketakutan dan keserakahan. Mereka harus belajar menunda kepuasan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Disiplin juga mencakup kebiasaan berinvestasi secara konsisten dan terus belajar tentang keuangan. Jadi, bab pelajaran 1, orang kaya tidak bekerja untuk uang, menantang kita untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan uang. Dengan mengajarkan bahwa uang harus bekerja untuk kita, bukan sebaliknya, Kiyosaki menawarkan perspektif baru yang dapat mengubah cara kita memandang pekerjaan, investasi, dan kehidupan secara keseluruhan. Kiyosaki menggarisbawahi pentingnya pendidikan finansial, pola pikir yang tepat, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi mencapai kebebasan finansial. Melalui cerita dan pelajaran dari ayah kaya, Kiyosaki memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi mereka yang ingin melangkah keluar dari rat race dan mulai membangun masa depan finansial yang lebih baik. Untuk mendapatkan buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.